Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang mengatakan hidup ini sebentar, maka nikmatilah. Halo bro, hidup ini sebentar kawan, nikmati gitu. Maka yang harus kita katakan sebenarnya adalah akhirat itu panjang, akhirat itu selamanya, maka persiapkanlah. Itu yang benar. Ada juga orang yang mengatakan sabarlah, sabar, karena semuanya akan indah pada waktunya. Harusnya yang kita katakan adalah bersabarlah, karena Allah mencintai dan bersama orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Uwais Al-Qarni itu, idza qumta lis-salati fad'ullaha ayyusliha laka qalbaka wa niyataka falan tu'alij syai'an asyad minhuma. Bila kamu salat, maka mintalah kepada Allah agar memperbaiki hati dan niatmu, karena tidak ada yang paling berat untuk mengobati keduanya kecuali memohon kepada Allah. Dua hal itulah yang berat untuk diobati, hati dan niatmu. Karena kita memahami semua bahwa kita akan menghadap Allah. Harta kita, anak-anak kita yang kita banggakan, harta kita yang banyak, semuanya tidak akan ada gunanya kecuali menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita ingin melanjutkan kajian kita kali ini masih tentang alam barzah dan transisi menuju hari kiamat. Di dalam kitab At-Tazkirahnya Imam Al-Qurtubi itu dijelaskan tentang bab manusia akan hancur dan dimakan tanah kecuali satu tulang yang tidak akan dihancurkan, yaitu tulang ekor, atau yang disebut dengan ajamud danbi. Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minal insani syai'un illa yabla illa aghamun wahidun wa huwa ajabud dhanbi wa minhu yurkabul khalqu yaumal qiyamah. Tidak ada satupun dari anggota tubuh manusia kecuali akan hancur, kecuali satu tulang saja, yaitu tulang ekor, ajabud dhanbi. Dan dari tulang ekor itulah manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Jadi hadis ini berbicara tentang kondisi di alam barzah, di mana semua tulang manusia ketika sudah ada di alam kubur, di alam barzah itu semuanya akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor, ajabud dhanbi itu. Beberapa waktu lamanya hadis ini menjadi hal yang gaib, artinya hal yang sudah diketahui, pokoknya ada satu tulang yang tidak hancur
ketika di alam kubur itu atau alam barzah. Ya begitu saja tahu bahwa ada satu tulang. Namun kemudian jamaah yang dirahmati Allah, seiring dengan waktu kemajuan zaman, maka ada beberapa penelitian ilmiah yang menjelaskan kebenaran hadis ini. Kita memahami misalnya di dalam Quran surat Yasin ayat 78 sampai 79, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Jadi ini ayat yang sudah sering dibaca, surat Yasin ayat 78 sampai 79, dan dia membuat perumpamaan bagi kami, satu perumpamaan sedang ia melupakan kejadian awalnya. Dia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang padahal ini telah hancur, sudah romim, sudah lapuk? Katakanlah, dia dihidupkan oleh yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui segala ciptaan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ayat ke-78 ini memberi sebuah contoh bagaimana orang yang menentang, orang yang membangkang, serta ucapan dusta yang menolak mempercayai. Jadi orang-orang yang mendurhakai hari kebangkitan atau hari akhirat itu, kemudian mengambil tulang-tulang itu, mengatakan bagaimana ini bisa hidup, bagaimana kemudian akan dikembalikan, orang kayak gini sudah mau, tidak ada sudah gitu. Itu orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan itu. Padahal mereka, kata Allah, itu melupakan awal mula kejadiannya. Dulu dia itu loh tidak ada menjadi ada. Dulu dia adalah dari setetes air hina yang tidak punya nilai, tapi toh kemudian Allah ada kan itu. Apalagi cuma membentuk kembali yang sudah ada itu. Nah, itu adalah perumpamaan yang aneh dan tidak masuk akal. Orang yang lupa terhadap asal kejadiannya. Lalu kemudian di ayat 79 juga disebutkan bahwa menghidupkan kembali sesuatu yang sudah pernah itu begitu sangat mudah, ya. Walaupun kata Pak Quraisy itu, bagi Allah tidak ada kata-kata lebih mudah atau lebih sulit. Tidak ada kata-kata lebih mudah, lebih sulit bagi Allah. Apalagi ini sudah ada, lalu kemudian akan dihidupkan kembali begitu sangat mudah, gitu kan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka kembali kepada ajabud danbi itu, ada satu tulang yang tidak akan hancur pada saat di alam barzah atau di alam kubur itu, yaitu tulang ekor itu. Ada seorang ilmuwan Jerman yang berhasil mendapat hadiah Nobel di bidang kedokteran pada tahun 1935. Di dalam penelitiannya dia dapat membuktikan bahwa asal mula kehidupan itu ada di tulang ekor itu, ajabud danbi itu. Dari inilah makhluk hidup itu bermula. Dia melakukan penelitian, memotong banyak tulang ekor sejumlah binatang melata. Jadi dipotong tulang belakang binatang melata itu, lalu kemudian dia implantasikan ke dalam embrio organisir, dan ternyata hasilnya bahwa dari tulang ekor itulah kemudian tumbuh dan membentuk janin. Dan berdasarkan penelitian mutakhir, seperti yang disampaikan oleh seorang trainer Asia Tenggara, Jamil Zaini, itu mengatakan tulang ekor ini merekam semua perbuatan anak Adam, dan sejak lahir hingga meninggal dunia, ya. Jadi dia itu merekam semua perbuatan baik atau buruk manusia, dan perbuatan mereka ini akan berpengaruh pada kondisi tulang ekornya. Putih bersih atau hitam kotor, maka semakin banyak energi negatif atau keburukan yang dilakukan oleh manusia, maka akan bertambah hitam tulang ekornya. Nah, dari sinilah kemudian balasan pada hari kiamat kelak tidak akan pernah tertukar. Antara satu orang dengan orang lainnya itu tidak akan pernah tertukar balasannya, karena sudah ada catatan itu.
dan yang merekam di situ adalah tulang ekor. Itu salah satu penelitian. Nah, dari tulang ekor inilah kemudian manusia akan kembali dicipta dan mereka akan diberi balasan sesuai dengan kadar amal yang dilakukan. Itulah kemudian kenapa kemudian disebutkan dalam hadis itu bahwa semua tulang-tulang manusia pada saat di alam barzah atau di alam kubur itu akan hancur kecuali satu tulang saja, yaitu ajamud danbi itu. Illa adabun wahidun, kecuali satu tulang, dan itu adalah tulang ekor. Maka sampai ada orang mengatakan ya paling tidak kalau meninggal itu lihat gitu kan tulang ekor, tapi tidak menjadi sebuah ukuran itu karena tidak ada dalam hadis yang menyatakan tentang itu. Tetapi menarik ketika kita memahami tentang hadis ini bahwa dari situlah kemudian akan dihidupkan kembali. Wong dulu sebelum ada itu masih nutfah, masih tidak ada, Allah adakan, apalagi sudah ada yang seperti ini. Maka kalau kemudian pernah ada orang yang menyatakan gimana nanti persidangan Allah itu, begitu sangat banyak manusia, begitu sangat sulit, sangat mudah bagi Allah. Orang kita dulu tidak pernah berpikir bahwa perbuatan kita akan bisa direkam kok. Dengan satu piringan CD saja, apa yang dilakukan manusia, geraknya dalam berapa jam itu bisa direkam. Apalagi kemudian besok, apalagi Allah, itu tidak ada apa-apanya untuk merekam semuanya itu. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya dijelaskan juga di dalam At-Tazkirahnya Imam Al-Qurtubi itu bahwa bumi itu tidak akan memakan jasad para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Beliau memulai dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ali Imran 169, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Rabb-nya, mendapatkan rizki. Jadi mengutip riwayat dari Anas dari Aus bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu juga diwafatkan hari Jumat itu. Pada hari itu juga sangkakala akan ditiup, pada hari itu pula akan terjadi hari kiamat. Maka perbanyaklah salawat kepadaku hari itu, sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku, kata Rasulullah. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Bagaimana salawat kami akan sampai kepada engkau padahal engkau telah hancur lebur menjadi tanah? Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, innallaha azza wa jalla harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i. Sungguhnya Allah itu mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Lalu beliau di kitabnya At-Tadhkirah itu disebutkan beberapa riwayat-riwayat tentang jasad para syuhada yang masih utuh. Saat kuburan Amru bin Al-Jamu, Abdullah bin Amru Al-Asani As-Silmi itu terkena banjir bandang. Ini adalah syuhada di perang Uhud ya, satu kuburan ya. Ternyata karena kena banjir bandang maka kemudian ingin dipindah gitu. Saat digali mau dipindah itu ternyata memang jasadnya masih utuh, masih seperti ada darah segar, seperti baru saja kemarin itu meninggal. Dan itu 40 tahun setelah terjadinya perang Uhud. Juga tentang pemuda-pemuda yang dibunuh oleh raja pada peristiwa Ashabul Ukhdud itu, karena akan dipindahkan kuburannya, ternyata luar biasa masih segar darah yang kemudian ada itu karena dibunuh oleh raja itu. Ini kemudian cerita-cerita yang kemudian disampaikan oleh beliau bahwa jasad orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu, jasad para nabi diharamkan oleh Allah untuk memakan jasad para nabi. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, juga kita pahami sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW
bahwa kelak setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kematiannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'asu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan dari alam barzah itu sesuai dengan kondisi kematiannya. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu biqaumin adaban asabal adab man kana fihim summa bu'isu ala niyyatihim. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki azab kepada satu kaum, maka azab itu akan menimpa kepada setiap orang yang ada di dalamnya. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi kalau Allah berkehendak untuk mengadab, ya semuanya kena. Tidak hanya yang jahat, yang baik juga kena. Tetapi nanti pada saat kemudian akan dibangkitkan dari alam barzah atau dari alam kubur setelah kematian, maka mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat dan keadaan orang itu. Dia orang baik baru ketahuan dia orang buruk. Tapi kalau sudah pada saat semua ada adab, semuanya kena. Jadi tidak hanya orang yang jahat atau orang yang jelek, semuanya kena. Tapi nanti akan dibangkitkan sesuai dengan amal dan niat dari masing-masing. Itulah yang membedakan. Ada seseorang yang pernah berihram dengan Rasulullah SAW, lalu kemudian tiba-tiba untanya menyepak orang ini sampai kemudian jatuh lalu meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW bersabda, iksiluhu bima'in wa sidrin wa kaffanihu fi saubihi wa la tamassuhu bitibin wa la tuhammiru ra'sahu fa innahu yub'asu yaumal qiyamah mulabbiyan. Mandikan ia dengan air dan daun bidara, kafani dia dengan pakaian yang dikenakan. Jangan kalian memberinya minyak wangi, jangan kalian menutupi kepalanya. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Jadi dia akan dibangkitkan dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dibangkitkan karena dia mati pada waktu berihram itu. Jadi nanti manusia itu akan dibangkitkan dari alam barzah, dari alam kubur itu sesuai dengan kondisi akhir kehidupannya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seseorang sesuai dengan niat dan kondisi dirinya. Dalam hal jihad pun itu ternyata berbeda. Tergantung kepada niat dan keadaan orangnya. Itu jihad itu. Mari kita perhatikan, Rasulullah SAW pernah bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lam biman yuklam fi sabilihi illa jaa yaumal qiyamah wajarhu yab'usu dama al-launu launul dam wal arfu arful mis. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tidaklah seorang yang kemudian terluka di jalan Allah, dan Allah lebih mengetahui orang yang terluka di jalan Allah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat sedangkan lukanya tetap mengalirkan darah, warnanya warna darah, sedangkan baunya bau mis, bau kasturi, harum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi di hadis ini disebutkan bahwa ini orang yang ikhlas fisabilillah, berjihadnya itu. Tetapi kemudian di riwayat yang lain, saat Nabi ditanya tentang jihad dan perang, Nabi SAW bersabda, ya Abdullah, in kutilta sabiran muhtasiban bu'ista sabiran muhtasiban wa in kutilta mura'iyan mukasira ala ayyi halin qatalta au kutilta ba'asakallahu bitilkal hal. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, jika engkau terbunuh dalam kesabaran dan mengharap pahala dari Allah,
maka engkau akan dibangkitkan dalam kesabaran dan mengharap pahala dari Allah. Tetapi jika engkau terbunuh dalam keadaan riya dan menginginkan sanjungan, maka engkau akan dibangkitkan dalam keadaan riya dan menginginkan sanjungan. Dalam kondisi apapun engkau akan berperang atau terbunuh, Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan itu. Hadis riwayat Abu Daud. Ini juga pernah sudah saya sampaikan, riwayat yang menyatakan bahwa nanti yang menjadi penghuni neraka yang awal itu salah satunya diantaranya adalah orang yang berjihad tapi ingin sanjungan, ingin disebut sebagai seorang yang pahlawan. Ini amal utama ini, tapi karena salah niat, kemudian hatinya yang berubah, maka semuanya akan berubah. Maka betul kalau apa yang dikatakan oleh Uwais Al-Qarni itu, pada saat sholat mintalah kepada Allah, perbaiki terus hati dan niat, karena tidak ada yang lebih susah untuk diobati kecuali hati dan niat itu. Sekali lagi bahwa harta-harta yang kita miliki, anak-anak yang kita banggakan tidak akan menyelamatkan kita ketika menghadap Allah, tetapi yang menyelamatkan kita adalah hati yang bersih. Maka apa yang disampaikan tadi itu oleh Imam Al-Qurtubi memberikan contoh-contoh seperti itu untuk kita ingat. Jemaah yang dirahmati Allah, beliau juga di At-Tadhkirahnya itu mengambil perumpamaan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatuhu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Jadi Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ad-Dahhak dan Ibnu Zaid itu maknanya adalah mereka para pemakan riba itu tidak dapat berdiri dari kubur mereka nanti. Dijadikan setan kepada sebagian mereka mencekiknya. Semuanya dibangkitkan seperti orang yang tercekik sebagai hukuman bagi mereka dan sebagai kebencian terhadap mereka bagi seluruh makhluk yang dihimpun di padang mahsyar. Jadi ini Allah menjadikan tanda-tanda bagi pemakan harta riba. Orang yang makan harta riba itu kan berkembang di dalam perutnya, sehingga kemudian berat mereka ketika bangun di alam barzah itu. Ketika mereka keluar dari kubur, mereka akan berdiri dan terjatuh lagi, berdiri, terjatuh lagi, karena besarnya perut yang mereka rasakan sangat berat. Nas'alullah al-afiyah di dunia wal akhirah. Jadi ini gambaran tentang orang yang akan dibangkitkan dari alam barzah, dari alam kubur itu. Kondisinya seperti itu. Beliau memberikan contoh diantaranya adalah orang yang pemakan riba ketika bangun dari alam kubur, kondisinya seperti orang kena setan gitu ya, seperti orang yang kemasukan setan gila, bangun jatuh lagi, karena ditandai dengan perut yang besar itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Dan barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa-apa yang dikhianatkannya itu. Quran surat Ali Imran 161. Dan di hadis riwayat Samurah bin Jundub itu tentang gambaran siksa di alam barzah itu luar biasa. Panjang sekali gambaran siksa di alam kubur itu. Tidak hanya kemarin yang dibahas tentang karena dia tidak buang air kecil atau kemudian dia namimah, tidak hanya itu bukan dosa besar. Bahkan kemudian di riwayatnya Samurah bin Jundub itu dijelaskan banyak sekali tentang bagaimana keadaan para pendusta. Ya, para pendusta itu kemudian nanti terasa siksaannya seolah-olah seperti kemudian ditusuk lehernya dari belakang terus. Itu orang yang suka bohong. Orang yang kemudian makan riba juga seperti itu, digambarkan seperti itu. Ada orang pezina
digambarkan seperti itu. Ada orang yang kemudian dipukul terus kepalanya, setiap selesai dipukul lagi kepalanya. Dan siapa itu? Orang yang diberi kemampuan baca Al-Quran, tapi dia tidak baca Al-Quran di malam hari, dan dia tidak melaksanakan apa yang dia ketahui dari Al-Quran di siang hari. Itu begitu itu. Siapa di antara kita yang tidak bisa baca Quran? Semuanya bisa baca Quran. Tapi orang yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW di mimpi Rasulullah SAW itu, beliau jelaskan salah satu di antaranya, orang yang tidak baca Al-Quran di malam hari, padahal dia mampu, dan di siang hari dia tidak melaksanakan apa yang dia pahami, dipukul terus. Itu gambaran siksaannya. Jadi bukan cuma dosa besar, dosa kecil, ya, apalagi dosa besar bahasanya seperti itu. Dijelaskan di riwayat Samurah bin Jundub. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man mata ala martabatin minal maratib, bu'isa alaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang meninggal dunia di atas sebuah martabat dari martabat-martabat yang ada, maka dia akan dibangkitkan di atas martabat itu. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian dijelaskan pula oleh beliau di atas kiranya bahwa saat seorang mukmin dibangkitkan dari alam barzah, nah ini orang mukmin, saat seorang mukmin dibangkitkan dari alam barzah itu, maka dia akan disambut oleh dua malaikat dan disambut dengan amal-amalnya yang diterima selama di dunia. Riwayat dari Sabit Al-Bunani bahwa ketika membaca surat Fussilat, yang mulai dari Hamim itu hingga sampai ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu, dan seterusnya itu. Sampai di situ kemudian dia berhenti dan mengatakan, telah sampai kepada kami bahwa seorang hamba yang beriman itu ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya, dia akan disambut oleh dua malaikat dengan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah karena surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu akan segera kamu peroleh. Dia berkata, maka Allah menenangkan hamba ini dari ketakutannya dan menyejukkan pandangannya ketika manusia mengalami ketakutan yang luar biasa pada saat sudah dibangkitkan dari alam barzah, kecemasan, ketakutan yang luar biasa, tapi kemudian malaikat menyatakan, tenang, tenang. Orang-orang yang beriman itu, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, berusaha agar kita dibangkitkan dari alam barzah, karena kita kemudian disambut oleh dua malaikat, ditenangkan diri kita, lalu kemudian disambut oleh amal-amal kita yang diterima oleh Allah. Maka yang terpenting buat kita adalah jangan merusak amal yang sudah kita lakukan dengan ingin mendapatkan riya misalnya, atau sanjungan dan pujian orang. Ada yang menarik di kitabnya Imam Asy-Sya'rani itu, saya lihat itu Tanbihul Mughtarin itu, ketika memperbincangkan tentang niat, ini sedikit saja, Daud At-Ta'i itu pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana cara beramal supaya kita terlepas dari riya itu, tidak ada riya, tidak ingin dipuji orang. Lalu At-Ta'i menjawab, perbanyaklah niat untuk melakukan kebaikan, sebab niat untuk melakukan kebaikan itu termasuk amalan yang bisa melepaskan dari riya. Kalau amalan-amalan lain mungkin tidak mudah untuk terlepas dari riya, tetapi kalau niat untuk melakukan kebaikan itu luar biasa, karena tidak tampak. Jadi teruslah berniat
untuk melakukan kebaikan. Sama juga dengan Muhammad bin Wasi itu, dia berkata ketika ditanya tentang itu, perbanyaklah kalian berniat melakukan kebaikan, sebab di antara sederetan amal itu hanya niat yang bisa diharapkan tidak terjangkiti oleh riya. Amal yang lain tidak jamin, tapi kalau niat untuk melakukan kebaikan itu adalah bisa terselamatkan dari riya. Nah, ini makanya niat orang mukmin itu, ada yang mengatakan niatnya orang mukmin itu lebih bagus dari amalnya bahkan. Niat. Nah, tetapi hati-hati. Walaupun kita sudah berniat baik, setan itu kan tidak suka kita berhasil. Maka dia menyusupkan apa? Ujub, bangga pada kita. Karena kita sudah niat baik, pokoknya niat baik, tidak tampak, itu amal yang tidak tampak ya, sehingga kemudian tidak sampai ketahuan orang, sehingga kemudian terbebas dari riya. Tapi setan itu pinter, masuk lagi ujub, bangga kamu, bagus kamu, hebat. Kalau yang lainnya itu minta pujian, kalau kamu enggak kelihatan, itu masuk di mana-mana. Setan itu luar biasa. Lebih parahnya lagi, ada orang yang niat, tapi setan itu tidak mau orang ini terangkat derajatnya karena niatnya itu diamalkan. Jadi kalau orang berniat itu kan sudah dapat pahala. Nah, setan ini di samping juga masuk untuk membuat ujub hati orang, setan ini masuk lagi pada orang yang mau, dia cuma hidup di niat, tidak azam. Jadi niat kebaikan tak elagone, nah niat perak itu palang pola itu. Jadi niat itu setan masuk lagi, pokoknya niat cukup bagus lah, tak diamalkan karena tidak mau kemudian hamba ini kemudian terangkat derajatnya karena melaksanakan apa yang menjadi niat. Setan itu pintar lagi, kun perak angan-angan tak elakone, niat baik, niat perak, itu setan masuk lagi supaya tidak. Tapi luar biasa. Tetapi paling tidak seperti yang dikatakan oleh Ali Al-Khawwas itu, kenapa kita harus memperbanyak niat yang baik itu? Karena orang yang punya niat baik akan kelihatan aura dirinya itu baik. Jadi orang akan senang. Jadi kalau sudah pikiran hatinya itu positif, niat baik, maka akan tampak sama orang sehingga orang senang sama dia. Tetapi sebaliknya, kalau niatnya itu jelek, sudah negatif, auranya akan tampak dan orang tidak akan senang. Itulah keuntungan memperbaiki amal kita itu dengan berusaha untuk niat baik. Artinya pikiran hati kita, niat kita baik-baik, itu akan punya aura positif dalam kehidupannya. Ada yang menarik juga di kitabnya Ibnu Qayyim itu, Al-Wabilus Sayyib itu, ada asar yang cukup masyhur ini, innal abda la ya'malul amala sirran lillah la yattali'u alaihi ahadun illallah ta'ala fayatahaddasu bihi fayantakilu min diwanis sirri ila diwanil alaniyah summa yasiru fi dhalika diwan ala hasbil alaniyah fa in tahaddasa bihi lis-sum'ah wa talabil jah wal manzilah inda ghairillahi ta'ala abtalu kama lau fa'alahu lidzalika. Sungguh terkadang ada seorang hamba melaksanakan satu amalan yang rahasia, tidak ada yang tahu, bagus itu amalnya, tidak dilihat oleh seorang pun selain Allah yang melihat. Selanjutnya masalahnya di sini, selanjutnya dia kemudian memperbincangkan amalannya itu sehingga dia keluar dari kategori orang yang beramal rahasia, yang itu bagus, menjadi amalan terbuka. Jika dia memperbincangkannya dengan niat untuk sum'ah, diperdengar-dengarkan kebaikannya, atau untuk mendapatkan penghormatan dan kedudukan pada selain Allah, maka tindakannya ini membatalkannya seperti kalau ia melaksanakan amalan dengan niatan seperti itu.
Hati-hati. Ada orang yang melakukan amal itu sudah rahasia, itu sudah bebas dari dia. Artinya porsi untuk diterima itu sudah luar biasa, diterima oleh Allah amalnya. Karena tidak ada yang tahu selain Allah. Dia rahasiakan, bagus itu amalnya. Tapi orang ini rupa-rupanya tidak betah, Pak. Tidak betah, Bu. Ajareta, cerita supaya dia kemudian kebaikannya itu diperdengarkan. Maka amalan yang awalnya rahasia menjadi terbuka, apalagi dia ingin mendapatkan penghormatan dan kedudukan tujuan seperti itu, maka amalannya itu menjadi batal. Karena kadang-kadang orang tidak sabar untuk bercerita itu. Apakah kemudian tidak boleh? Boleh kalau itu ada nilai manfaatnya yang banyak, tetapi kalau tidak, diusahakan kemudian tetap aja sir itu luar biasanya. Maka kita sering mendengar cerita-cerita orang luar biasa ketika beramal. Orang ini ngasih makanan, ngasih amplop tanpa sepengetahuan orang di depan rumah orang-orang itu. Siapa ini, tidak ada yang tahu pokoknya. Tapi ketika si fulan ini meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang ngasih amplop dan makanan ini, maka kemudian orang mengarah, oh berarti yang kemarin ngasih itu adalah si fulan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, amalan-amalan seperti ini luar biasa. Niat itu menjadi penting dalam amal itu. Begitupun dengan kesungguhan, kesungguhan seperti misalnya niat dalam salat dan kesungguhan dalam salat. Hasan bin Atiyah itu dalam dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Sayyib itu menyebutkan begini, innar rajulaini la yakunani fis salah al-wahidah wa imma bainahuma fil fadli kama bainas sama wal ard wa dzalika an ahaduhuma muqabbilun biqalbihi 'ala Allah azza wa jalla wal akhar syahin ghafil. Boleh jadi ada dua orang sholat di tempat yang sama, sholat sama satu masjid, satu tempat, satu waktu, tapi nilainya, pahala dari dua orang ini ternyata berbeda seperti langit dan bumi. Kenapa? Karena yang satunya itu betul-betul menghadap Allah, sedang yang satunya walaupun sama berdirinya, tempatnya sama, dia banyak lalai dan ghafil. Dia banyak lalai, tidak ingat pada Allah, ya. Sudah saya sampaikan itu, ada yang sampai asar yang menyatakan begini, yang iltifat, berpaling dari Allah itu, ila khairin minni, ila khairin minni. Kalau ada orang yang salat sampai kemudian lalai kepada Allah itu, ila khairin minni, adakah yang lebih baik dari aku, kata Allah. Apa ndak nangis gitu kita? Ada yang lebih baik dari aku kok masih ingat yang lain gitu bahasanya. Ada yang lebih baik dari aku, kok masih ingat yang lain. Ada yang lebih besar dari aku, kok masih mengingat yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah. Jadi setan itu memang cemburu pada saat kita salat itu, cemburu karena kita berada pada posisi yang agung. Maka dia akan masuk dalam salat, menebar janji, angan-angan muncul, yang tadinya lupa ingat dalam salat. Itu memang pasukannya setan. Sebelum salat kuncinya hilang, saat salat ingat ada di mana itu. Itu luar biasa setan untuk membuat kita lupa dari Allah. Lalu bagaimana kemudian kamu disebut sedang menghadap Allah, sedangkan pikiran kamu, hati kamu masih mengingat yang lain, sedang berdekatan pada Allah, sedang menghadap Allah, tapi pikiranmu keluar. Bagaimana kita akan disebut sedang bertemu dengan seseorang kalau antara kita dengan orang itu ada hijab, ada tabir? Maka kalau dalam hadis itu disebutkan ada orang yang salatnya diterima 1/3, 1/6, 1/10, bahkan ada yang tidak diterima, naudzubillah. Padahal kelihatannya salat. Bisa jadi antara satu dengan yang lainnya, salatnya itu seperti langit dan bumi. Jadi niat dan kesungguhannya.
Tetapi juga jamaah yang dirahmati Allah, walaupun kita sudah beramal, jangan lalu tertipu dengan amal yang sudah kita lakukan itu. Kenapa? Jangan menggantungkan bahwa kita sudah baik, kita sudah beramal. Jangan menggantungkan pada itu. Kenapa? Karena yang pertama, sesungguhnya amal manusia itu manakala mencapai jumlah yang banyak, taruhlah banyak, maka semua itu tidak akan sebanding dengan dahsyatnya huru-hara kiamat nanti. Jadi amal yang kita lakukan tidak sebanding dengan huru-hara kiamat yang akan terjadi itu. Kemudian yang kedua, sesungguhnya amal yang kita lakukan banyak, ya, merasa banyak sudah dengan amal itu, tidak sebanding dengan nikmatnya surga itu. Bagaimana kemudian bisa sebanding seseorang yang di Bani Israel yang sudah beribadah selama 400 tahun tanpa pakai dosa, tidak berbuat dosa 400 tahun, itu nikmatnya itu hanya masih sebanding dengan nikmat mata yang diberikan kepadanya. Nikmat mata ini sebanding dengan 400 tahun beribadah kepada Allah tanpa dosa. Bagaimana dengan kita, umatnya Nabi Muhammad, yang umurnya cuma 60 sampai 70 tahun, tidurnya saja 8 jam berarti 20 tahun tidur kalau dikasih 60 tahun, dikurangi masa balik, dikurangi masa BAB keluar dan sebanyak 3 tahun, terus makan 2 tahun habis, tinggal 20 tahun amalnya, itu pun pakai dosa. Maka buat apa kemudian bangga dengan amal itu? Tidak sebanding dengan nikmat surga itu. Oleh karena itu diingatkan, i'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi wala ana, kata Rasulullah, illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatin wa fadlin. Ingatlah bahwa tidak ada yang menyelamatkan kita, bahkan amal kita itu, termasuk aku, kata Rasulullah, kecuali itu semua rahmat dari Allah dan karunia yang diberikan Allah. Dan ingat pula yang ketiga, bahwa amal-amal soleh yang dilakukan kita hakikatnya itu adalah taufik dari Allah, pertolongan Allah. Ya, kita dimudahkan untuk bisa jalan ke masjid, kita dimudahkan untuk ngaji, kita dimudahkan, ini pertolongan Allah, bukan kita, bukan, itu pertolongan Allah. Jadi hati-hati. Inilah hal yang luar biasa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, mengakhiri kajian kita tentang alam barzah ini. Jamaah yang dirahmati Allah, nanti saat di alam barzah, si mayat akan diperlihatkan pada pagi dan sore oleh Allah kedudukannya di akhirat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, as'aluka ya Allah, wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar, fa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya bila salah seorang dari kalian meninggal dunia, tempatnya akan diperlihatkan kepadanya pada waktu pagi dan sore oleh Allah. Pada saat di alam barzah itu diperlihatkan oleh Allah. Bila dia termasuk penghuni surga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ia termasuk penghuni surga. Dan bila termasuk penghuni neraka, naudzubillah, dia termasuk penghuni neraka, hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Jadi di alam barzah, di alam kubur itu sudah diperlihatkan, sehingga itu adalah sebuah siksaan. Orang yang ahli surga akan diperlihatkan oleh Allah, pagi dan sore ini kedudukanmu nanti sebelum hari kiamat. Orang yang ahli neraka sudah diperlihatkan sehingga merasa tersiksa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha falaula illa tadafanu la da'utullah ayyusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Sungguh umat ini akan diuji di dalam kuburnya, andai bukan karena khawatir jika kalian mendengar siksa kubur itu, andaikan bukan khawatir, kata Rasulullah,
karena saling menguburkan, karena manusia itu saling menguburkan. Niscaya aku berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan siksa kubur itu seperti aku mendengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengatakan kepada para sahabat, balik dari salatnya itu, ta'awwadzu billah min adzabin nar, berlindunglah kalian, mintalah kepada Allah terhindar dari azab neraka. Lalu kemudian sahabat menjawab, na'udzubillah min adzabin nar. Lalu Rasulullah menyatakan, ta'awwadzu billah min adzabil qabri, 2 kali Rasulullah menyatakan mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Lalu kemudian para sahabat menyatakan, na'udzubillah min adzabil qabri. Rasulullah kemudian menyatakan lagi, ta'awwadzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, mintalah kepada Allah perlindungan dari fitnah-fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Lalu kemudian para sahabat menjawab, ta'awwadzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dan terakhir, ta'awwadzu billah min fitnatid dajjal. Lalu kemudian para sahabat menjawab, na'udzubillah min fitnatid dajjal. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti nyaman dan nikmat di alam barzah, dan pada saat dibangkitkan dari alam barzah kita termasuk kelompok orang-orang yang beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.